Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing Ibu Fahmi Susanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi yang berjudul penawaran dan elastisitas penawaran. Sebelum masuk materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami yang terdiri dari Ahmad Ramadan, Raras Kusumawati, Putri Alfiah, dan Katrina Waluhari. Materi pertama, pengertian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen (penjual). Faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, teknologi produksi. Yang keenam, jumlah pedagang atau penjual. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, penjual cenderung menambah jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Selain harga barang itu sendiri, yaitu harga barang lain yang terkait. Bila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah ataupun sebaliknya. Contoh, harga barang X naik, maka konsumen membeli barang Y atau substitusi barang X. Jika permintaan barang Y naik, maka mendorong produsen meningkatkan hasil produksinya dan penawaran barang Y meningkat. Adapun hukum penawaran, yaitu bila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Adapun faktor selanjutnya yaitu harga faktor produksi dan biaya produksi. Harga faktor produksi. Faktor produksi merupakan tingkat upah, bahan baku, dan tingkat bunga modal. Bila harga faktor produksi naik, maka perusahaan memproduksi output lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Laba perusahaan berkurang sebagai tidak menarik, maka pengusaha akan pindah ke industri lain. Maka penawaran barang berkurang. Adapun biaya produksinya, faktor produksi naik, maka biaya produksi naik. Dengan begitu, produsen mengurangi hasil produksi dan penawaran barang pun akan berkurang. Faktor selanjutnya yaitu teknologi, produksi, dan jumlah pedagang. Yang pertama, teknologi produksi. A. Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, maka penawaran barang akan meningkat. Yang B. Kemajuan teknologi dapat menimbulkan beberapa efek, yaitu produksi dapat ditambah lebih cepat dan biaya produksi semakin murah. Yang kedua, jumlah pedagang atau penjual. Jumlah pedagang bertambah, maka penawaran barang akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Adapun faktor terakhir yaitu tujuan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, tujuan perusahaan. Bila tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan, maka perusahaan tidak memanfaatkan kapasitas perusahaannya secara maksimal.
tetapi menggunakan pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan yang maksimum. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Kebijakan pemerintah diantaranya adalah pajak dan subsidi. Semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh para produsen, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya. Pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan dibebankan pada barang produksi. Setelah beberapa faktor di atas, adapun fungsi penawaran. A. Fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. B. Tingkat penawaran. Tingkat penawaran merupakan variabel tidak bebas atau dependent variable, karena besarnya nilai ditentukan oleh variabel-variabel lain. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Variabel bebas atau independent variable. Sx sama dengan F dalam kurung Px, Py, Pi, C, Tk, Pd, Tuj, dan Kbj dalam kurung. Tanda plus dan tanda minus pada fungsi penawaran menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap penawaran barang X. Adapun pengertian dari variabel itu yaitu Sx sama dengan penawaran barang X, Px harga barang X, Py harga barang Y, atau substitusi atau komplementer. Pi sama dengan harga faktor produksi, C biaya produksi, Tek teknologi produksi, Ped jumlah pedagang atau penjual, Tuj tujuan perusahaan, dan Kbj kebijakan pemerintah. Selanjutnya ialah hukum penawaran. Hukum penawaran mengatur tentang interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi. Hukum penawaran berbunyi sebagai berikut. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan bila tingkat harga turun, maka jumlah harga yang ditawarkan akan turun. Selanjutnya ialah kurva penawaran. 1. Menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, di mana sifat dari hubungan tersebut searah. 2. Berbentuk garis yang naik dari kiri ke bawah ke kanan ke atas yang berarti terdapat hubungan atau sama dengan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. 3. Dalam analisis kurva penawaran dibedakan antara penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. A. Penawaran atau keseluruhan dari kurva penawaran. B. Jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang ditawarkan pada suatu harga tingkat tertentu. 4. Bila terjadi perubahan harga, maka perubahan jumlah barang yang ditawarkan terjadi pergerakan sepanjang kurva penawaran atau movement along supply curve. Non harga atau ceteris paribus, maka kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke kanan. Bergeser ke kanan berarti jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak pada harga yang sama. Bergeser ke kiri, maka jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit pada harga tetap. Dan berikut contoh dari kurva penawaran. Keterangan perbandingan harga dan kuantitas jaket yang ditawarkan alfa adalah titik E 10.0, F 30.2, dan G 50.4, yang berarti kurva ini mengalami kenaikan daripada sebelumnya. Selanjutnya ialah pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ialah perubahan penawaran yang berarti perubahan meningkat atau perubahan menurun. Penawaran meningkat ialah pada tingkat harga tertentu, jumlah barang yang ditawarkan bertambah.
Selain itu, pada jumlah tertentu, barang yang ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari sebelumnya. Dan jika penawaran menurun, pada tingkat harga tertentu, jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Dan pada jumlah tertentu, barang yang akan ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Berikut grafik dari contoh pergeseran kurva penawaran. Seperti yang terlihat bahwa perubahan yang mengakibatkan menurunnya kuantitas barang yang ditawarkan akan menggeser kurva awal S1 ke S2. Perubahan yang mengakibatkan meningkatnya kuantitas barang yang ditawarkan akan menggeser kurva S1 ke S3. Definisi elastisitas. Definisi elastisitas adalah ukuran berapa banyak pembeli atau penjual merespon terhadap perubahan-perubahan kondisi pasar. Ukuran ini mengarahkan kita untuk menganalisis supply dan demand dengan ketepatan yang lebih baik. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah istilah dalam ekonomi mikro yang menafsirkan pengaruh dari besar atau kecilnya persepsi terhadap jumlah barang yang ditawarkan karena perubahan harga. Secara grafik, tingkat elastisitas penawaran terlihat dari slope kurva penawaran. Semakin datar, semakin elastik penawaran suatu barang. Hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu waktu, daya tahan barang atau produk, mobilitas faktor produksi, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar, jumlah persediaan barang. Rumus elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran sama dengan perubahan jumlah penawaran per perubahan harga barang dikali harga barang mula-mula per jumlah penawaran mula-mula, atau elastisitas sama dengan persen perubahan jumlah penawaran dibagi perubahan harga barang. Selanjutnya ialah elastisitas penawaran ditinjau dari sudut waktu. Yang pertama ialah 3 immediate run atau momentary period atau market period. Suatu periode yang waktunya sangat pendek. Yang kedua ialah the short run, adalah suatu periode waktu yang cukup panjang. Dan yang terakhir ialah the long run, adalah suatu periode yang sangat panjang. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya.